Hello guys, welcome back to this channel. Di video ini kita belajar tentang database design ya. Nah, database design ini gue mau taruh di akhir-akhir karena em, kenapa ya? Karena gue menganggap bahwa kalian harus paham dulu. Jadi keseluruhan dari sebuah database itu gimana, ada objek apa aja, terus cara-caranya gimana gitu. Baru in the next step kita belajar tentang database design. Nah, database design yang gue maksud di video ini adalah bagaimana sih kita mendesain sebuah database, terutama tabel ya. Tabel-tabel dari database dari sebuah narasi atau sebuah test case gitu. Jadi dari sebuah kondisi dunia nyata yang ada, gimana caranya kita membuat sebuah tabel-tabel itu ya. Jadi ini mostly tentang tabel ya teman-teman, bukan desain yang lain-lain seperti misalkan SP, function, trigger, bukan seperti itu, tapi lebih ke bagaimana kita mau mendesain tabel-tabel ini supaya cocok untuk dipakai di uh, jangka waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, kita coba mulai dari ini. Jadi database design itu ada 3 step teman-teman. Jadi yang pertama ada conceptual, kemudian logical, dan physical. Konseptual itu adalah fase pertama teman-teman ya. Ini fase pertama, ini kedua, dan ketiga. Jadi konseptual itu uh, dia itu mau membuat high level model of data yang harus di store. Jadi high level itu lebih ke nggak terlalu detail ya. Jadi cuma inti-intinya aja. Tabel-tabel apa aja yang mau ada gitu. Bagaimana data itu relate satu sama yang lain. Kemudian aturan di relationship tersebut tanpa getting into the details. Bagaimana data itu disimpan dan software apa yang dipakai. Oke, kita nggak perlu tahu teknologinya gitu apa. Nah, ini adalah teknologi agnostik ya. Kita nggak perlu tahu teknologinya dan ini fokus ke mengerti data requirement aja dari perspektif bisnis ya. Jadi ada narasi eh, seperti contohnya ya dari user ya, terutama dari user dia punya bisnis ini, dia punya requirement ini, terus kita bagaimana cara membuat tabel-tabel dari itu gitu ya. Kemudian purpose-nya itu untuk membuat skema yang komprehensif yang represent requirement-nya dari sebuah organisasi. Ya, ya sama yang seperti gue jelaskan barusan. Jadi outcome-nya apa? Outcome-nya adalah conceptual schema. Biasanya di-represent oleh ERD diagram yang mengandung entities atau data object atau tabel-tabelnya ya. Kemudian relationship atau hubungan satu tabel dengan tabel yang lain. Dan juga atribut, yaitu kolom-kolomnya. Jadi konseptual itu outputnya adalah tabel-tabel ya. Tabel-tabel secara high level aja, nggak perlu sampai terlalu detail. Kemudian yang kedua ada logical database design. Ya, kenapa namanya konseptual yang sebelumnya? Karena ya secara konsep aja tabelnya ini gitu. Tapi kalau logical kita langsung masuk ke level yang lebih dalam lagi, yang lebih detail lagi. Ya, jadi logical itu dia itu setelah conceptual design, yaitu mentranslate high level model ke model yang lebih detail yang masih sebenarnya independen dari spesifik di BMS-nya. Jadi kita nggak usah peduli mau pakai Postgre, MySQL dan lain-lain gitu ya. Nah, fase ini tuh eh refine itu apa ya? Memperbaiki skema untuk memasukkan tipe data yang spesifik, constraint-constraint dan key-nya gitu. Tapi masih nggak perlu terlalu implementasi ya, nggak perlu terlalu sampai dalam, sampai ke DBMS-nya gitu. Purpose-nya adalah untuk membuat logical schema berdasarkan conceptual schema ya. Jadi udah ada spesifik tipe data, constraint, dan relationship. Ya. Sebenarnya di konseptual juga ada teman-teman ya, untuk spesifik data type, constraint, dan relationship. Tapi mungkin di logical ini lebih apa ya, lebih detail lagi ya untuk spesifiknya. Dan logical database ini um, outputnya adalah logical schema yang
mendefinisikan tabel-tabel gitu. Outcome-nya sama ya, sama konseptual, tabel-tabel juga. Tapi mungkin atributnya lebih detail ya. Jadi sampai di logical ini, sampai di physical nanti yang ketiga, kita nggak perlu ubah-ubah tabel, atribut, constraint, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi di logical ini harusnya udah final ya untuk masalah desain tabel, constraint, atribut, dan sebagainya gitu. Karena di konseptual sebenarnya eh, masih kurang pasti gitu. Yang penting kita tahu ada entity apa, ini, dan ini. Seperti itu ya. Kemudian normalisasi ya. Kita nanti akan belajar normalisasi. Itu juga dilakukan di dalam logical. Jadi nanti jumlah tabel, tabel apa aja, di logical semuanya udah harus final ya. Nah, kemudian baru physical database design. Itu final stepnya, dia itu mentransform logical model ke detail specification. Jadi contoh di Postgre itu varchar maksimal berapa gitu ya. Kalau MySQL varchar maksimal berapa itu beda-beda kan. Jadi di physical database design kita udah bukan teknologi agnostik lagi. Kita udah tahu kita mau pakai DBMS apa gitu. Bagaimana data itu di-store di database ya. Seperti selection of storage structure dan access methods. Jadi DCL, data control language juga ada di sini ya. Purpose-nya apa? Untuk mengoptimize database performance. Jadi indexing kita juga pakai di sini ya. Indexing atau materialize view gitu. Jadi di sini kita arrangement data dan objek-objek yang ada di dalam database. Outcome-nya adalah physical schema yang mengandung spesifikasi detail untuk data storage. Termasuk tabel, index, partition, dan segala macam ya. Jadi physical database design udah final banget, udah bisa dipakai, udah bisa live di production. Jadi logical database design dia finalnya adalah final secara tabel-tabelnya, oke? Tabel, entity, atribut, dan relationship. Konseptual ini ya kasarannya aja sih, seperti prototipenya aja gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke yang pertama ya. Kita membahas konseptual dulu. Oke, nah konseptual design itu ada berapa ya? Ada 9 kayaknya ya. 9 step. Yang pertama adalah identify entity types. Jadi dari mungkin dari narasi dari cerita user ya, kita akan membuat sebuah tabel seperti ini teman-teman. Ya. Nah, purpose-nya apa? Untuk menentukan komponen-komponen utama di dalam database ya, yang merepresent real world object atau konsep. Tuh, contohnya ketika ada sebuah cerita, kita mikir, kita pilih-pilih objek apa aja gitu. Contohnya misalkan ini seperti logistik ya, perusahaan logistik. eh ada pemesan, ada customer, ada form pesanan, ada barang dan lain-lain ya. Kita list semua dulu objek-objek apa aja. Terus ada description-nya. Description-nya ini apa, objeknya apa gitu. Kemudian occurrence. Occurrence itu ya pemesan kan bisa berapa aja, Kak, cuma satu ya. Kemudian faktor penjualan juga harus kurang dari sama dengan form pesanan. Dia nggak bisa lebih dari jumlah dari form pesanan ini gitu. Yang kedua, kita nge-identify tipe-tipe relationship-nya. Purpose-nya itu untuk mendefinisikan bagaimana entity itu berrelasi satu dengan yang lain, ya. Contohnya misalkan pemesan sama form pesanan. Ini dia ada relationship, teman-teman, ya. Relationship adalah pemesan, customer, dia membuat form pesanan gitu ya. Juga ada multiplicity-nya. Jadi satu pemesan dia bisa membuat 0 atau lebih dari form pesanan gitu ya. Ini maksudnya 0 atau lebih dari satu, 0 atau berapapun. Jadi kalau pemesan membuat 0 form pesanan, berarti pemesan itu masih belum membuat form pesanan apapun gitu ya. Dan form pesanan hanya bisa dibuat oleh satu pemesan gitu. Ya, jadi ini adalah list of relationship-nya ya. Oke, yang ketiga setelah itu kita bikin atributnya ya. Jadi tadi kan relationship-nya pemesan dan form pesanan. Ini berdasarkan apa gitu. Misalkan customer number. Jadi lamb-nya itu apa? Atribut lamb-nya itu apa? Jadi kalau misalkan di join database ya, join table itu adalah on-nya ya.
Karena ada on, apa sama dengan apa. Nah, itu yang kita perlu masukin di sini, di nomor 3. Tujuannya untuk mendetailkan properties atau karakteristik untuk setiap entity dan relationship. Seperti itu. Nah, yang keempat, yang ketiga itu kita juga harus masukin ini ya, kolom-kolomnya. Ya, udah perkiraan aja mau kolom apa yang dimasukin. Contohnya misalkan pemesan, oh ada nama, ada alamat, ada nomor telepon gitu ya. Dan yang keempat, ini determine attribute domains ya. Purpose-nya adalah untuk menspesify tipe data untuk setiap atribut. Ya, jadi sebelumnya kan udah bikin kolom-kolom ya. Sekarang yang nomor 4, kita ini membuat ini tipe data ya. Sementara aja sih tapi it's okay. Kemudian apakah null dan apakah mungkin multi-valued atau enggak gitu. Sebenarnya bebas teman-teman untuk ini opsional sih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya step untuk konseptual design ini ada banyak lah yang opsional ya. Dan ini adalah sebenarnya untuk panduan aja biar nanti secara gradual ya, secara perlahan-lahan bisa semakin detail dan semakin detail lagi. Oke, kita lanjut ya ke nomor 5. Nomor 5 ini adalah menentukan candidate primary dan alternate key attributes ya. Jadi sama seperti yang video awal-awal banget mengenai ERD, kita juga belajar tentang ini ya, tentang key. Kita juga belajar beberapa macam key dari candidate, primary, circuit, dan sebagainya. Oke, terus next adalah kita coba consider, ini optional sebenarnya ya, consider menggunakan enhanced modeling concept. Jadi enhanced modeling concept itu seperti ERD, tapi lebih didetailkan lagi secara relationship dan sebagainya gitu. Jadi ada berbagai macam ya, seperti inheritance. Contohnya misalkan ada tabel people, ya. Misalkan ada tabel people dan ada student dan juga ada teacher. Jadi student sama teacher ini kan sama-sama punya apa ya, seperti NIK ya, nomor induk ke nomor induk apa penduduk ya, nomor induk penduduk. Jadi sama-sama punya NIK di KTP-nya dan karena itu adalah redundan ya, jadi kita bisa taruh di people aja sebagai NIK-nya atau sebagai nama ya. Nama kan juga semua orang pasti punya nama gitu. Ini mirip-mirip seperti di OOP ya sebenarnya, inheritance di OOP gitu. Kemudian kita harus lihat juga aggregation. Ini pakai has a ya. Ini kan is a. Jadi di OOP juga ada has a. Untuk aggregation itu misalkan nih, departemen dia punya course. Jadi relationship-nya adalah yang kiri mempunyai yang kanan. Tapi sebenarnya kalau yang kiri nggak ada, misalkan ada 0 departemen, course itu bisa berdiri sendiri ya. Secara logika kan seperti itu. Jadi misalkan departemen apa ya, misalkan departemennya udah nggak ada sama sekali, tapi course-nya masih ada. Sebenarnya masih bisa diakses itu course-nya. Kemudian untuk composition, ya itu contohnya seperti course, dia punya course material, ya. Nah di sini course material itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada course. Jadi misalkan course-nya itu 0, dia nggak ada course sama sekali, ya berarti nggak ada course material sama sekali juga di dalam database itu. Ya, ini adalah contoh-contoh seperti ya contoh-contoh yang digunakan di enhanced modeling ya. Kemudian ada NRE relationship juga, contohnya seperti course, student, dan instruktur. Ya. Course-nya, student-nya, dan gurunya gitu ya. Bisa di-capture oleh table seperti junction table dan sebagainya. Ya. Ini opsional sebenarnya. Kemudian lanjut ke yang nomor 7. Kita harus cek redundancy data ya. Tujuannya untuk optimize model dengan mengeliminasi data-data yang nggak penting gitu. Contohnya, misalkan di tabel faktur penjualan, dia itu ada nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Nah, ini bisa dihapus karena atribut-atribut ini bisa didapat dari
form pemesanan ya. Berarti dalam satu database itu kalau bisa ya satu data cuma di store di satu tabel aja gitu, nggak perlu di banyak tabel ya, supaya datanya lebih konsisten, satu, lebih redundant, lebih tidak redundant ya, dan lebih sedikit kesalahan input. Nah, kemudian untuk next-nya adalah memvalidasi konseptual model ya. Sebenarnya di sini nih udah jadi ya, konseptual desainnya udah jadi. Tapi kita mau memvalidate aja mulai dari tahap ke-8 ini. Kita validate dari user transaction, jadi dari skenario-skenarionya. Gunanya adalah untuk memastikan bahwa model ini yang kita buat memenuhi business requirement dan bisa support operasi dan query-query data. Nah, contohnya adalah skenario seperti ini. Nomor 1, pemesan dapat pemesan barang. Jadi flow-nya adalah dari pemesan, nanti dia ke bikin form pesanan, terus dia bikin pesanan barang. Nah, terus pesanan barang punya barang gitu. Terus yang 2 nanti flow-nya gimana, yang 3 flow-nya gimana, dan sebagainya. Ya, jadi di sini untuk memastikan aja bahwa setiap flow, setiap skenario bisnis itu bisa di-capture dari model ini gitu. Dan yang ke-9 yang nggak kalah penting adalah kita review juga ke user. Jadi kita udah bikin ini, kita review lagi ke user. Apakah ada yang kurang atau enggak gitu ya. Jadi ini teman-teman untuk conceptual design, goal-nya adalah kita bisa tahu tabel-tabel utama apa yang ada di dalam conceptual design ini gitu. Ya, dan ada juga beberapa mungkin atribut, terus tipe data, tapi mungkin belum finalize ya. Kita akan finalisasi itu dalam logical design. Oke, habis conceptual design, kita masuk ke logical design. Dan logical design ini mostly itu tentang namanya normalization. Jadi di sini gue cuma bahas normalisasi aja, karena ini adalah mungkin materi yang cukup besar, materi yang cukup rumit juga sebenarnya ya. Jadi gue akan bahas ini di dalam logical design. Nah, normalisasi itu apa? Itu adalah systematic approach untuk decompose table. Jadi decompose itu kayak membagi-bagi table untuk menghilangkan data redundancy atau repetisi dan untuk memastikan adanya data integrity. Nah, garis besarnya adalah seperti ini. Kita kan tahu ya bahwa database itu dia itu relational model. Jadi ada satu tabel, terus ada tabel yang lain, ada tabel yang lain. Nah, kan nanti kita bisa join ini, join ke sini gitu. Nah, normalisasi itu adalah bagaimana satu tabel ini ya, nanti ini bisa dipecah menjadi tabel-tabel yang lain, tabel yang lebih kecil. Gitu. Bisa aja nanti satu tabel, kita bisa pecah nih jadi 3 tabel. Gunanya apa? Gunanya untuk mengurangi data redundancy ya, untuk repetisi. Nanti akan kita lihat maksudnya gimana gitu ya. Jadi normalisasi itu awalnya dari bentuk yang ini dulu ya. Adalah bentuk yang paling tidak normal, yaitu unnormalized form atau UNF. Kemudian setelah UNF, kita akan refine, perbaikin jadi 1NF atau first normal form. Ya. Kemudian setelah first normal form itu terpenuhi, kita lanjut lagi menormalize yang second normal form. Ya. Kemudian kita lanjut lagi ke third, terus ada BCNF atau 3,5 ya. Kemudian ada fourth, 4NF, terus kemudian 5, fifth normal form. Jadi yang di tabel paling akhir ini, ya, di tahap paling akhir, dia akan mempunyai tabel database ya, tabel-tabel ini yang paling banyak ya. Jadi ini yang paling decompose. Jadi yang paling apa ya? Paling normal lah ya. Istilahnya seperti itu. Nah, jadi di sini ada masing-masing tahap, ada deskripsinya masing-masing. Gua nggak akan jelasin di slide ini ya. Gua akan jelasin di slide berikutnya. Nah, ini adalah tahapan dari ini ke sini ya. Unnormalized form ke first normal form. Jadi yang atas ini ya, yang atas ini adalah bentuk dari UNF atau unnormalized form ya. Di sini
kalau kita mau bikin ke 1NF, first normal form, ini nggak boleh ada teman-temannya ya di silang ini. Jadi misalkan nih ada kolom 1, nah ini boleh, karena ada ABCD. Kalau kolom 2, ini ada 2 value di dalam satu row, ini nggak boleh ya. Harus dipecah nanti ke dalam row yang baru gitu. Kemudian ini inkonsistensi ya. Jadi ini ketukar, jadi ini juga nggak boleh ya. Normalized form itu, first normal form itu udah harus konsisten datanya. Kemudian ini adalah kolom dengan nama kolom yang sama, itu juga nggak boleh ya. Dan untuk apa ya? Untuk step-step normalisasi ini, gue ambil dari YouTube ini ya. Nanti gue taruh di description. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut bisa di link ini gitu. Oke, ini adalah UNF ya. Caranya gimana kita ubah jadi satu UNF? Caranya adalah dengan cara seperti ini. Ini contoh student table. Di sini ada nama ya, namanya akun, terus ini ya PK-nya lah satu-satu. Nah, di sini dia ambil subjek OS sama CN, ya, Computer Network sama Operating System. Nah, di sini kita harus pecah ini menjadi harus atomic value ya. Atomic value itu maksudnya satu row, satu row dan satu kolom di satu sel ini ya. Mungkin kalian udah ada yang baca Excel ya. Jadi satu sel ini harus mengandung satu value aja. Ya. Jadi nanti kita pecah jadi seperti ini nih. Oke. Jadi ya memang di sini ada duplikat ya, tapi ya gimana lagi kita harus ada atomic value di dalam satu row dan satu kolom gitu. Jadi mudah sih sebenarnya untuk mengubah UNF jadi satu UNF. Kita melihat aja kalau nggak ada kalau ada yang data yang nggak konsisten atau ada data yang kolomnya sama namanya, terus ada row yang lebih dari satu datanya, itu ya dipecah aja gitu ya. Kemudian berikutnya 1NF ke 2NF, ke second normal form. Nah, kita akan belajar dulu namanya dependensi ya. Jadi di sini, ini adalah PK ya, student ID adalah PK-nya, dan nama itu atribut biasa. Nah, jadi nama ini dia bergantung ya, dependent ke student ID. Ya, setuju ya teman-teman? Kenapa? Karena dengan kita kasih student ID, kita bisa langsung tahu namanya, gitu. Ya, jadi sama halnya seperti nama itu bergantung kepada NIK, ya, nomor induk kepegawaian. Bukan kepegawaian, nomor induk penduduk gitu ya. NIK dalam KTP. Jadi kita bisa tahu nama orang hanya dari NIK-nya aja, ya kan? Tapi nggak sebaliknya. Tapi nggak bisa kita kasih nama orang, terus kita tahu NIK-nya. Kenapa gitu? Karena nama orang bisa banyak ya. Contohnya seperti Budi ya. Berapa banyak orang di Indonesia namanya Budi itu. Ketika kita kasih nama Budi, ya kita nggak bisa langsung tahu NIK-nya. Tapi kebalikannya, NIK kan selalu unik ya untuk setiap orang. Jadi eh, ketika diberikan NIK, kita bisa tahu nama dari orang itu siapa. Nah, sama halnya seperti ini, jadi nama adalah dependent ke PK. Sama halnya seperti yang NIK tadi ya, nama bergantung pada NIK. Tuh. Nah, kemudian ini definisi aja ya sebenarnya dari dependensi, nggak ada kaitannya sama 1NF dan 2NF. Oke, sekarang let's say PK-nya adalah student ID dan subject ID. Ini ya, dua ini adalah PK. Nah, kolom teacher itu hanya bergantung kepada subject ID ya. Jadi kolom ini dia hanya bergantung ke satu kolom ya. Dia nggak ada kaitannya sama student ID. Nah, ini adalah namanya partial dependency. Jadi di 2NF ini nggak boleh ada teman-teman yang namanya partial dependency. Jadi ini tuh nggak boleh ada sebenarnya ya. Caranya gimana? Cara untuk memecahnya ya. Kita bikin tabel baru. Oke. Tabel baru yang isinya seperti ini. Ini gue hapus aja deh biar nggak bingung ya. Jadi teacher akan dimasukin ke dalam subject table. Seperti ini ya, tabel subject. Jadi ini adalah salah satu contoh kita decompose sebuah tabel menjadi tabel baru. Ya, jadi karena teacher ini hanya bergantung ke subject ID, berarti kita akan bikin
eh, tabel baru ya. Dimana nih subject ID, ada subject name dan ada teachernya. Nanti teachernya ada di kanan sini, gitu ya. Jadi di score table dia udah nggak ada teacher. Nah, sekarang kita coba mikir kenapa gini gitu ya. Kenapa perlu dibikin tabel baru? Karena kalau misalkan nih subject ID-nya itu 1, ya, teachernya selalu Mr. J, teman-teman. Ya. Nah, ini bisa redundant ya. Bisa redundant dan bisa aja nanti in the future ada kesalahan data. Misalkan 1 nih di sini. Tapi ini misalkan Mr. P. Ya. Harusnya kan Mr. J ya. Tapi ini Mr. P gitu. Ini kesalahan data ya. That's why kita perlu decompose, kita perlu pecah jadi tabel baru. Jadi ketika subject ID 1 di sini, teachernya ada selalu Mr. J. Ya. Karena kita tahu ya, PK sama FK, ketika kita mau insert sebuah tabel yang ada FK-nya, ya, ini misalkan ada FK ke tabel ini, jadi yang di sini tuh harus ada datanya dulu, ya. Baru ini bisa ke insert yang ada FK-nya, yang ada FK ke tabel ini. Tuh. Jadi ini adalah untuk memastikan bahwa datanya tidak redundant dan datanya selalu integrity datanya pasti ada, gitu ya. Oke, nextnya adalah 3NF. Ya, 3NF ini dia tuh nggak boleh ada yang namanya transitive dependency. Ya, transitive dependency itu apa? Contohnya seperti ini. Jadi exam name ini kan bergantung ya pada subject ID dan student ID. Oke. Jadi 3NF ini ada transitive dependency itu ada ketika udah 2NF. Jadi nggak mungkin ada transitive dependency dan partial dependency yang bergabung jadi satu ya. Jadi partial dependency udah harus di solve dulu, baru kemudian ketika di solve bisa aja muncul nih transitive dependency. Ya. Nah, ini kan exam name, dia kan bergantung ke sini kan ya. Tapi total marks ya, nilai ini bergantung ke cuman ini ya. Dia nggak ada ketergantungan ke PK-nya at all ya. Jadi ini namanya transitive dependency. Jadi dari sini ke sini, terus dari sini dependensi lagi ke sini, gitu. Ya. Kolomnya bergantung ke kolom lain yang bukan bagian dari PK. Oke. Nih, contohnya adalah seperti ini. Oh, udah tadi ya. Jadi ini kita bikin tabel lain ya. Contoh untuk decompose tabelnya. Kita bikin tabel exam gitu ya. Nah, ini contoh yang di konseptual tadi ya, masalah perusahaan logistik. Jadi kalau lihat di sini, ini ada transitive dependency nih di surat jalan ya. Dia ada nomor surat jalan. Nah, di sini dia ada nomor mobil dan tipe mobil. Kalau lihat di sini, tipe mobil ya, ini bergantung ke sini aja nih, ke nomor mobil, ya kan? Jadi dari nomor plat mobil kita bisa menentukan tipe mobil apa gitu. Nah, dan nomor mobil ini bergantung kepada ini surat jalan. Jadi tipe mobil dia nggak bergantung langsung ke PK-nya ini. Jadi kita perlu decompose ini ya. Jadi tabel baru, tabel mobil gitu. Sama halnya dengan supir juga. Ya, NIK supir, nama supir. Nama supir kan bergantung ke NIK, ya kan? Dan NIK bergantung ke nomor surat jalan. Seperti itu. Oke. Jadi ini adalah tabel baru ya yang kita decompose dari surat jalan tadi. Jadi di surat jalan ini kita udah nggak ada tipe mobil sama nama karyawan, nama supir ya. Ada cuma NIK sama nomor mobil gitu. Jadi ini adalah tabel baru nih di sini. Jadi itu yang teman-teman yang gue maksud sebagai decompose sebuah tabel. Jadi tabelnya semakin gede normal formnya, NF-nya, semakin banyak tabel-tabelnya. Gitu. Alright, kemudian lanjut ke 3NF ke 3,5NF ya. Kenapa nggak langsung 4? Karena mungkin ini apa ya, nggak terlalu krusial atau jarang terjadi ya. Atau namanya bisa juga BCNF atau boycott kalau nggak salah ya, boycott normal form. Mungkin dari nama orang yang menemukan ini gitu.
Nah, ini sebenarnya dependensinya seperti ini. Profesor dia itu depend ke PK kan ya. Dia itu bergantung ke subjek dan student ID ya. Tapi masalahnya adalah profesor itu cuma mengajarkan satu subjek, ya kan? Jadi dengan kita kasih eh apa ya? Tadi kan dependensi itu kan ketika kita kasih ini, kita kasih PK-nya, kita bisa menentukan nama profesor, ya kan? Kita bisa menentukan kolom-kolom yang lain. Tapi di sini kita cuma bisa dikasih kita cuma kasih nama profesor, kita bisa menentukan PK-nya. Dia bisa menentukan subjeknya. Eh karena profesor ini cuma bisa mengajar satu mata kuliah gitu ya. Nah, ini adalah apa ya? Saling dependen gitu ya. Ini dependensi ke sini, ini juga dependensi ke sini gitu. Ya, jadi ini adalah ketika non PK atribut dia itu bisa menunjuk kepada atribut PK. Ya, ini adalah BCNF. Caranya adalah dengan cara decompose. Decompose-nya adalah seperti ini ya. Ada student table dan ada professor table. Jadi di sini kita bagi dua. Ya, yang sebenarnya satu tabel kita pecah jadi dua tabel. Oke. Kemudian lanjut ya ke 4NF. 4NF ini adalah normal form di mana tidak boleh ada namanya multi value dependency. Nah, multi value dependency itu apa? Contohnya seperti ini nih. Ketika ada prime PK ya, dia ini kolom biasa. Jadi di B ini dia itu lebih dari satu value yang ada gitu ya. Contohnya seperti ini nih. Nah, seperti ini. Yang di kanan ya. Jadi kita dikasih sebuah PK ya. Kita bisa menentukan, oh ini dia misalkan student satu ya. Oh dia ambil course apa dan hobinya apa. Hobinya student ini apa gitu. Jadi ini dependent ke sini, ini juga dependent ke sini gitu. Jadi given this, kita kasih ini, kita bisa tahu course sama hobinya. Nah, ini bisa masalah teman-teman. Tapi yang kalau yang dua kolom ini nggak apa-apa karena kita bisa langsung pecah nih. Jadi dari sini ke sini. Ya, ini dari UNF jadi satu NF, ya kan? Nah, tapi ini akan menjadi masalah ketika ada C lagi nih di sini. Ada C dan ini juga ada C1, C2, C3. Nah, ini adalah multi value dependency. Jadi satu PK kita kasih A1 ya. Ini ada banyak nih. A1 itu bisa B1, bisa B2. Contoh seperti ini. Student pertama, dia bisa ngambil course science, bisa ngambil course matematika gitu. Nah, tapi ini itu nggak terkait sama ini. Hobi nggak terkait sama course. Tuh. That's why di sini B and C should be independent. Hobi nggak terkait sama course. Ya, ini nggak ada relationship-nya. Jadi aneh gitu. Misalkan nih student, dia ambil course ini, tapi dia hobinya ini gitu. Kayak nggak ada apa ya, nggak ada keterikatannya gitu loh. Jadi ini harus kita pecah juga gitu ya. Jadi ada course ya. Student ini ngambil course apa dan hobi. Student ini ambil hobi apa. Nah, hal ini bisa terjadi apabila di step sebelumnya ya, di conceptual design, kita itu melakukan kesalahan ya. This could happen kalau kita salah dalam menentukan tabel-tabel apa yang ada. Karena in the first place harusnya kita udah pecahin nih, ini jadi course table dan ini udah jadi hobby table. Jadi di conceptual design sebenarnya kita juga harus ngerti, oh ini pecah aja database-nya, jangan jadi satu. Gitu ya. Nah, kemudian 5NF yang paling normal ya. Ini adalah join dependency namanya. Jadi di 5NF tidak boleh ada namanya join dependency. Contoh kita ada supplier, produk dan customer ya. Jadi ini masing-masing adalah one to one. Jadi satu supplier bisa nge-serve satu customer juga bisa serve. Oh sorry, one to one tuh ini ya. Ini adalah join table-nya, junction table-nya. Jadi contoh ini ya, junction table ya. Jadi satu supplier namanya Acme, dia punya produk ini, dia ngejual ke customer ini. Ya, jadi ini seperti database lognya.
Jadi untuk produk ini dia supplier sama customer-nya siapa, produk ini supplier sama customer-nya siapa gitu. Dan ini saling terikat satu sama lain ya. Ini one to one ke sini, ini one to one ke sini, ini one to one juga ke sini, dan seperti itu ya. Contoh di sini nih, supplier dia bisa mensuplai produk ke banyak customer. Customer dia juga bisa membeli dari banyak supplier. Sorry, satu customer dia juga bisa beli ke satu supplier, dan satu supplier bisa punya banyak produk. Satu produk bisa dipakai oleh satu customer, dan satu customer bisa juga beli produk ini dari berbagai supplier ya. Jadi relationship-nya seperti ini nih, ketiga entity ini gitu. Nah, dan caranya gimana supaya kita bisa decompose ini? Caranya adalah dengan cara seperti ini. Kita bikin join table untuk masing-masing relationship. Jadi instead of one di sini ya, yang sini kita bisa bikin untuk setiap relationship gitu. Kenapa sih perlu dipecah? Karena sebenarnya ya ini juga bisa jadi data redundancy. Kan ini sama-sama ACME kan namanya. Ini adalah redundancy juga. Robusto ini juga dependensi. Redundancy ya, bukan dependensi ya. Terus customer juga banyak, namanya diulang-ulang terus gitu. Nah, jadi kalau ini dipecah, nanti mungkin jadinya seperti ini ya. Jadi ini ada tabel khusus untuk hubungan antara supplier dan produk. Terus ini juga ada, sini juga ada, dan ini juga ada. Jadi kalau kalian lihat, ini semua adalah many-to-many relationship ya. Ini adalah many-to-many, ini many-to-many, dan ini many-to-many. Jadi satu supplier bisa punya banyak produk, satu produk bisa dijual oleh banyak supplier, dan seterusnya. Nah, tapi teman-teman ada suatu masalah nih di sini. Ini ada data loss ya. Jadi dari bentuk ini menjadi ini, itu ada data loss. Kenapa demikian? Karena ini cuman kita kasih tahu aja kalau supplier ini dia jual produk ini, supplier ini jual produk ini. Supplier customer dia juga kasih tahu supplier ini dia jualin produk ke siapa gitu ya. Dan ini customer dia jualin produk, dia membeli produk apa gitu. Nah, dari ketiga tabel ini kita nggak bisa memberikan kesimpulan apakah eh, apakah sebuah event ini supplier Acme dia menjual produk 72XSW ini ke Ford. Kita nggak bisa ya menyimpulkan seperti itu dari ketiga tabel ini. Ya, mungkin coba kalian buktikan sendiri ya. Kita nggak bisa membalikan lagi seperti ke atas ini. Ya, jadi kalau ada data loss, kita jangan break the table. Ya udah, as is aja seperti ini. It's okay, kita nggak perlu nge-break table-nya lagi. Ya, jadi cukup sampai 4 NF aja gitu. Nah, tapi kalau misalkan ketika kita pecah dan kita bisa balikin lagi ke atas ini, ya kalau bisa dipecah gitu. Nah, jadi ini adalah join dependency, ya. Ketika join dependency ini, ketika A dia mau breakdown, ya, jadi B dan C, seperti tadi ya, tabel ini di break jadi 3 tabel, terus si join lagi dia juga sama A, ya. Nah, ini adalah join dependency. Jadi di 5NF tidak boleh ada join dependency. Ya. Contoh join dependency adalah seperti ini, teman-teman ya. Jadi di ketiga tabel ini, satu tabel ini dia pecah jadi 3 tabel. Dan ini, tiga tabel ini, kalau digabungkan dia akan bisa balik lagi jadi seperti ini. Ya, nggak seperti kasus sebelumnya. Jadi kuncinya adalah, yang gue lihat dari patternnya adalah, ketika ini semua many to many ya, supplier customer, customer product, product supplier, kalau semuanya adalah many to many, dia pasti tidak akan bisa dibalikkan ke state awal ya. Jadi dia nggak mungkin ada join dependency kalau misalkan many to many semua. Ya, jadi itu teman-teman untuk normalisasi ya. Kita udah sampai di tahap akhir 5NF. Jadi itu adalah untuk logical ya. Untuk physicalnya, gua nggak akan
jelaskan di sini. Karena untuk physical ya mungkin kita udah belajar di video-video sebelumnya ya. Oke, nah untuk normalisasi teman-teman, ada namanya curse of normalisasi ya. Jadi normalisasi itu juga ada drawbacks-nya. Kita nggak bisa asal langsung ke 5NF gitu. Sebenarnya bagus sih kalau dilihat-lihat ya, karena eh, datanya semakin banyak, datanya semakin semakin terpecah, jadi redundansinya akan semakin kecil dan eh, integrity data pasti bisa diatasi gitu. Nah, tapi kalau kalian lihat ya, semakin banyak tabel itu, sebentar, let's say misalkan ini ya, kita punya satu tabel gede nih. Kalau kita mau select ke ini, gampang ya, tinggal select bintang dari ini aja gitu. Tapi semakin tabel ini kita decompose, ya, semakin tabel ini kecil-kecil, dan jumlah kolomnya kan semakin kecil-kecil juga. Ini mungkin kolomnya ada misalkan 15. Ini mungkin kolomnya 5, 5, 5 gitu ya. Nah, dengan adanya ini, jadi dia akan semakin kompleks ya. Jadi complexity, dia bisa increase complexity dari database design. Kemudian performance issue, ya. Karena kita melakukan join teman-teman di sini ya. Kita pasti melakukan join ketika kita mau mendapatkan kolom ini, dan kolom ini. Ya. Misalkan di kasus video-video sebelumnya tentang buku, author name, dan publisher. Kita mau nge-get title buku, terus address dari author, itu kita harus pakai join. Ya. Jadi join itu sangat lambat ya. Join itu lambat. Jadi ketika banyak tabel, which is akan semakin banyak join dan jadi performance issue kalau seperti itu ya. Kemudian increase maintenance. Jadi setiap tabel ini kan ada skemanya sendiri-sendiri ya, ada tabelnya sendiri-sendiri. Dan kalau ada perubahan data, kita harus alter table satu-satu ya. Kita udah melihat bagaimana sulitnya alter table ya di video tentang DDL. Jadi seperti itu, maintenance-nya akan semakin meningkat. Kemudian trade-off ya antara normalisasi dan performance. Ya tadi ya, semakin normal, semakin banyak datanya, semakin banyak tabelnya, dan performance akan semakin gede karena kita perlu join ya, perlu join yang banyak. Nah, ini gue masih contoh aja ya. Ini adalah kompleksitas ya. Ini mungkin kalau kalian nggak tahu big O notation, kalian bisa lihat di video pertama ya, di modul algoritma data structure. Bagaimana cara mengukur algoritma gitu. Nah, ini adalah contoh ketika buku kita joinkan dengan author. Ya. Kompleksitasnya adalah seperti ini teman-teman. Kalau ada indeks ya, ini adalah M kali log N, di mana M ini adalah jumlah bukunya, dan N ini adalah jumlah author. Ya. Tapi ketika ada indeks ya, jadi ini akan nanti dicari oleh binary search. Ya, that's why ini adalah M, ya, M kali log N. Jadi M ini jumlah book, kita list semua buku-buku, kemudian log N. Ya, log N adalah gimana cara kita menyamakan ini. Jadi kita cari ini dengan binary search. Nah, ini akan menjadi PR lagi kalau misalkan nggak ada indeks di dalam author.name-nya. Tapi karena author.name di PK, ya, dia otomatis ada indeksnya ya. Jadi auto kebuat. Tapi misalkan nih, in case nggak ada indeks, ya jadi OM kali N. Ya, jadi nanti nested loop ya. Jadi dari buku, ya bukunya kita list semua, terus kita samakan dengan ini. Untuk setiap author name kita cari setiap author yang name-nya sama gitu. Jadi OM kali N. Kemudian ada namanya hash join juga. Nah, ini yang paling cepat teman-teman ya. Jadi hash join ini gimana? Contohnya seperti ini. Ya, ini sama ya. Gue cuma tambahin where di sini. Ya. Jadi kalau kalian lihat ini title ini anggap aja indeks ya. Ini ada indeksnya. Nah, jadi nanti database dia akan ke sini dulu ya. Dia akan lihat oh dia mau yang title satu doang. Ya udah, berarti dia cari dari indeks itu. Ya, cari dari indeks bisa aja pakai hash ya. Kalau pakai hash kan ya O1. Nah, terus
Setelah ini dia akan samakan dengan author name. Jadi ini bisa lebih cepat ya, M tambah N. Jadi dia cuma cari sekali ya dari buku, cari semua yang book title-nya title 1, terus ya dia langsung cari aja yang N, yang author name-nya sama gitu. Jadi di plus, nggak kali. Nah, yang jadi persoalan dari normalisasi adalah ketika tabelnya banyak ya. Inner join seperti ini. Dari A tabel ke join ke B, join ke C, join ke D gitu. Nah, ini nanti kompleksitasnya bisa jadi seperti ini ya. Kali gini. Ya. Kalau misalkan ada indeks ya, dia bisa log N kali log O kali log P. Tapi ya sama aja, ini akan semakin gede ya. Jadi semakin nambah satu tabel lagi, misalkan wah kompleksitasnya akan semakin menggendut lagi gitu ya. Jadi ini adalah drawback ya dari normalization. So, kita harus ngapain ya? Kita harus normal banget atau kita harus ini banget. Kita harus satu tabel yang gede banget itu. Jadi jawabannya nggak ada yang pasti ya teman-teman. Tergantung dari requirement bisnis dan tergantung dari trade-off yang mau kalian ambil. Kalau kalian ingin sangat-sangat ingin nggak boleh ada redundansi dan datanya harus integrity-nya harus terjaga, ya udah paling normal aja 5NF. Kalau kalian nggak peduli soal performance gitu. Contohnya misalkan ketika kalian ada bisnis analis dan kalian ada sebuah database yang gede banget, data warehouse, dan di situ banyak banget redundansinya, ya kalian bisa pakai 5NF ini, sampai ke 5NF. Tapi kalau misalkan kalian mau, kok kayaknya performance-nya kurang banget, ya udah kalian mungkin bisa reduce jadi 4NF atau 3NF gitu ya. Mungkin ya sweet spot-nya ada di 3NF ya teman-teman. Jadi kebanyakan buku-buku atau apapun sebenarnya 3NF aja sebenarnya udah cukup gitu ya. Oke, that's all teman-teman dari oh belum, sorry. Masih ada lagi. Ya. Oke, next kita akan bahas stars dan snowflake schema ya. Jadi ini adalah mungkin database desain lanjutan ya. Terutama di tabel database desain table lanjutan dari konseptual sama apa tadi ya, logical dan physical yang di slide sebelumnya. Jadi ini itu sebenarnya cocok untuk dipakai, skemanya dipakai di data warehouse ya. Jadi gua akan jelaskan data warehouse itu di video-video selanjutnya nanti. Tapi untuk quick ini aja ya, quick introduction to data warehouse. Data warehouse itu sebenarnya adalah database ya yang dipakai oleh semua orang yang ada di dalam satu perusahaan. Biasanya seperti itu ya. Dan database ini mencakup semua data ya, semua data di sini, single source of truth, semuanya ada di sini. Jadi ini ada departemen finance, dia query ke sini, orang IT dia query ke sini, terus marketing dia akan query ke sini, terus business analyst dia akan query di sini. Jadi ini satu database untuk semua orang, di mana di sini adalah sumber kebenaran ada di sini ya. Jadi mungkin ntar di sini ada database sendiri ya, yang dia akan ngambil dari sini. Tapi ini adalah database yang ya database utama lah ya, yang menyimpan semua data yang benar gitu ya. Itu adalah data warehouse. Nah, kalau kalian lihat di sini ada semua departemen ya, departemen, semua role, semua divisi, semua kan nge-query ke database besar ini. Which is tabel ini di sini pasti akan banyak banget ya. Mungkin bisa ratusan atau bahkan ribuan gitu. Nah, tabel-tabel di sini mungkin bisa dikategorikan jadi dua ya. Ada yang tabel namanya fact tables ya. Kemudian ada tabel yang namanya dimension tables. Jadi fact tables itu adalah database yang menyimpan quantitative metrics atau measurement of finished process ya. Dan dia kontennya itu ada numeric data atau fakta-fakta ya. Kemudian value-nya itu sebenarnya additive ya. Seperti unit sold kayak produk-produk yang terjual gitu. Dan biasanya di fact tables ini data-datanya tuh akan selalu ditambahkan terus, nggak akan diupdate, nggak akan di delete ya. Jadi ini akan semakin gede
secara size ya, karena datanya akan selalu ditambah dan datanya nggak akan diupdate ya. Itu kenapa namanya adalah fakta ya, table fakta. Contohnya seperti mungkin eh, event-event yang terjadi. Contoh seperti mungkin produk yang terjual di hari ini berapa, kemudian produk yang terjual apa aja gitu. Kemudian user misalkan login di jam segini, pakai IP berapa, kemudian apapun deh pokoknya yang mengandung biasanya ada event atau log atau fakta-fakta gitu ya. Dan fact tables karakteristiknya adalah dia punya row yang gede banget ya, karena dia mengandung detail event atau transaksi yang terjadi sepanjang waktu ya. Dia nggak akan di-delete, nggak akan di-update. Nah, dia mempunyai kolom yang lebih kecil biasanya ya dibandingkan dimension table yang di kanan ini. Ya biasanya kolomnya ya biasanya FK aja gitu ya. Data-data tambahannya itu biasanya sedikit. Nah, untuk dimension tables dia itu menyediakan konteks ya atau dimensi data. Jadi utamanya adalah tabel fakta. Di sini ada FK ya. FK ke table ini, FK ke table itu. Nah, table-table yang pendukungnya itu adalah dimension tables. Ya. Dia itu mengandung descriptive attribute atau field yang biasanya non-numeric dan mengandung detail seperti product name, customer name, dan lain sebagainya. Jadi contoh nih, table fakta kan misalkan eh, produk-produk yang terjual di hari itu ya. Jadi mungkin produknya itu adalah FK ya. Misalkan produk ID di sini ada FK, terus di sini ya produknya ya. Jadi FK ke produknya gitu. Di sini ada produk ID, terus nama produk, terus spesifikasi produk dan lain sebagainya. Ya, jadi detail produknya ada di table lain ya, bukan di table fakta. Dan deskripsi produk juga bisa diganti-ganti teman-teman ya. Jadi misalkan deskripsinya adalah harga. Harga kan pasti bisa diganti-ganti. Jadi dimension table itu bisa diganti value-nya dan ya kalau gitu secara row nggak akan sebanyak uh, table fakta ya. Smaller in size compared to fact tables, tapi kolomnya tuh bisa banyak ya. Karena ya tadi dia kan mengandung deskripsi-deskripsi kecil ya, misalkan harga, terus garansi dan sebagainya. Atau misalkan customer ya, dia mengandung customer name, nama customer, terus nama ibu kandung, terus nomor telepon, NIK dan sebagainya gitu. Jadi di fact tables nanti customernya nggak perlu banyak-banyak, cukup kasih NIK-nya aja gitu ya, cukup kasih FK-nya aja gitu. Nah, kemudian dia juga didesain untuk lebih human readable dan sering digunakan untuk support user query dan reports ya. Jadi most of the time ya, jadi fact tables ini ya ketika user mau query biasanya dijoinkan dengan dimensi-dimensi gitu. Nah, kemudian apa nih star dan snowflake schema? Jadi star dan snowflake schema itu ada skema database yang di dalamnya ada tabel-tabel, fakta dan dimension ya. Contohnya seperti ini nih. Nah, ini adalah skema star di mana ini adalah fact table-nya ya, faktanya dan ini adalah dimensionnya ya. Kalau lihat di sini ini dim ya, which is dimension di sini fact ini ya. Jadi ini adalah reseller sales. Jadi ini salesnya. Oke. Okay. Dan ini dia akan dijoinkan dengan dim product. Dia akan juga dijoinkan dengan date, dimension date, reseller, employee dan sebagainya gitu ya. Jadi bentuknya seperti bintang gitu. Di tengahnya adalah faktanya gitu ya. Kemudian yang snowflake sebenarnya mirip-mirip seperti star, tapi dimension ini dia bisa extend lagi ke dimension lain gitu. Ya, ya contohnya seperti ini fact table-nya, ini dimension-nya, dan dimension ini juga bisa extend ke dimension lain. Bentuknya seperti snowflake ya. Jadi dari tengah ini fakta utamanya, dari sini dimension-nya. Terus dimension ini dia bisa extend dimension lagi di sini. Jadi bentuknya kayak snowflake gitu. Ya, ini untuk stars dan snowflake skema ya. Kemudian ada lagi di data warehouse ya. Ini namanya adalah SCD atau Slowly Changing Dimension. Nah, ini adalah term yang digunakan di data warehouse untuk mendeskripsikan bagaimana untuk memanage dan
nge-track perubahan di dimension tables over time. Jadi ini untuk dimension tables aja ya, bukan di tabel fakta gitu. Oke. Uh, nah, perubahan di dimension data itu inevitable, maksudnya nggak bisa dihindari. Jadi pasti over time, pasti berubah ya, yang di dimension itu. Kalau fakta kan, tabel fakta kita nggak bisa ubah-ubah ya. Jadi yang bisa diubah adalah yang dimension. Which is namanya juga dimension ya, slowly changing dimension. Nah, jadi ada 3 tipe ya. Tipe tabel dimension. Yang pertama adalah tipe 1. Di mana ketika kita mau ubah sebuah database, sebuah row ya di dalam tabel dimension, ini kita nggak kasih history at all ya. Contoh ketika ada produk ini, kita mau ubah jadi ini nih. Jadi yang sebelumnya kan glued box, kita mau jadikan pasted box ya. Ketika udah diubah ya udah gini. Setelah diubah kita nggak bisa lihat ini sebelumnya datanya apa sih, glued atau apa gitu nggak bisa ya. Jadi ditimpa aja gitu, di replace datanya. Kemudian yang tipe 2, dia itu nge-preserve semua history ya. Ini adalah kompleks dan menggunakan storage yang banyak. Jadi ketika yang 012 ini diupdate ya, dia kalau update dia nggak akan update di row itu, dia akan nambah lagi jadi row baru ya. Dia akan nambah lagi jadi row baru nih di sini. Misalkan 010 yang diupdate ya. Ini kan glued box kita update jadi pasted box. Jadi di sini yang glued box masih ada nih datanya. Jadi pasted box di sini. Ini kita bisa track semua history sejak dimensi itu di awal terbentuk ya. Kemudian tipe 3 nih. Tipe 3 SCD. Ya itu juga bisa history sebenarnya tapi limited ya, dibatasi. Jadi di sini ada ada kolom baru. Jadi ini adalah contohnya adalah vendor key, vendor name, terus nomor telepon lamanya berapa, nomor telepon sekarang berapa, dan effective date-nya. Jadi kalau kita mau ubah ini, current phone, jadi yang ini kita copy ke sini dulu, terus kita ubah yang ini. Gitu. Jadi ya kita masih bisa lihat historinya, tapi cuma bisa satu ke belakang ya. Satu changes ke belakang. Kita nggak bisa nge-trace lagi sebelum-sebelumnya gimana. Jadi kalau fontnya diupdate 10 kali, ya kita cuma bisa lihat update yang ke-9. Ke 1 sampai 8 kita nggak bisa lihat. Nah, kenapa sih kita butuh ini, SCD ini? Supaya kita bisa menentukan sih, kayak tabel ini enaknya apa? Enaknya mau yang no history, atau mau semua history, atau mau limited history aja gitu. Ya, jadi tergantung kepentingan ya. Misalkan seperti yang preserve all history ini. Bisa aja tabelnya itu sangat penting. Misalkan use case-nya di banking atau apapun. Tapi kalau no history ya mungkin tabelnya nggak perlu terlalu di maintain, maksudnya nggak perlu tahu historinya, karena ini ya enaknya sih nggak perlu ada storage yang berlebihan ya. Kalau ini kan dia membutuhkan storage yang banyak, karena ya kalau dia update, nya kan nambah row baru gitu. Dan yang 3 ini adalah sweet spotnya, ketika mau history yang nggak usah terlalu dulu-dulu nggak apa-apa, ya. Tapi gue tetap mau mereserve history itu, ya. Jadi ini teman-teman ya untuk video kali ini mungkin agak cukup panjang dan banyak sekali informasi yang perlu dikonsum ya. Dan ya ini sebenarnya lumayan penting sih ya materinya, karena kita bisa paham banyak trade-off ketika mau memilih ini, trade-off-nya adalah ini. Kita memilih ini, drawback-nya adalah ini. Jadi ya mulai dari sini kita udah belajar bahwa nggak ada sesuatu yang pasti ya di dunia database ataupun dunia software engineering. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Video selanjutnya kita akan mempelajari tentang database operation ya. Apa aja operasi-operasi yang akan diterapkan di dalam database. Oke, that's all for me teman-teman. See you in the next video ya. Bye.